Pemirsa, kita ke informasi lain. Para penumpang di dalam pesawat komersial mengalami momen-momen mengerikan ketika dua gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela saat pesawat tersebut parkir di Bandara Internasional Simon Bolivar. Ya, ini dia pemirsa. Video yang direkam di dalam kabin pesawat menunjukkan pesawat berguncang hebat saat dua gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Pesawat Rutaka Airlines tersebut sedang mengoperasikan penerbangan dan berada di darat ketika gempa bumi terjadi, membuat para penumpang ketakutan. Gempa bumi mengguncang Venezuela di bagian utara dengan selang waktu 39 detik pada tanggal 24 Juni lalu. Otoritas Venezuela menyatakan operasi penyelamatan terus berlanjut di Caracas dan daerah lain yang terkena dampak. Gempa bumi tersebut sejauh ini telah menewaskan 589 orang dan melukai lebih dari 2.900 orang. Sementara itu, seorang ayah dan putrinya yang masih kecil lolos dari bahaya setelah mendapat notifikasi bahaya gempa bumi dari ponselnya hanya beberapa detik sebelum gempa dahsyat mengguncang Venezuela. Ya, ini dia pemirsa momen ketika alarm gempa bumi berbunyi di sebuah ponsel memberi peringatan seorang ayah sekitar 10 detik sebelum gempa bumi berguncang. Pria tersebut segera menyelamatkan putrinya dan keduanya bergegas keluar tepat sebelum gempa bumi dahsyat terjadi. Dan video tersebut menjadi viral di media sosial dengan banyak pengguna menyebut peringatan itu sebagai alat penyelamat korban gempa. Sebelumnya, Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya pemirsa, rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Israel dituding lagi-lagi melanggar gencatan senjata. Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Israel pun beralasan serangan menyasar pusat komando Hizbullah. Ledakan besar terjadi di wilayah selatan Lebanon. Ledakan berasal dari kawasan padat penduduk. Menurut media di Lebanon, ledakan ini adalah bagian dari serangan Israel ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan pada Kamis malam. Jet tempur Israel menyerang sejumlah kota di Lebanon Selatan dan Israel lagi-lagi beralasan serangan menyasar pusat komando, fasilitas peluncuran roket dan infrastruktur militer milik Hizbullah. Sementara itu, kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon.
Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Tiga polisi di Gaza tewas dan belasan lain-lain luka akibat serangan Zionis Israel di dekat kamp pengungsian Gaza. Rekaman video menunjukkan sebuah mobil yang dilalap api sementara ambulans dan tim pertahanan sipil berusaha menolong para korban. Menurut otoritas Gaza, 3 petugas polisi tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel terhadap sebuah kendaraan di dekat kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Para korban luka pun langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah untuk mendapatkan perawatan. Ribuan orang berkumpul di Teheran memperingati Hari Asyura atau hari ke-10 Muharram. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu. Ribuan warga Teheran mengenakan pakaian hitam berkumpul di tengah kota Teheran, Iran. Selain menggunakan pakaian hitam, mereka juga membakar tenda sepanjang upacara Asyura. Mereka memperingati Hari Asyura, di mana perayaan ini merupakan perayaan keagamaan penting bagi umat Muslim Syiah. Mereka memperingati kematian Imam Hussein Ibnu Ali di Karbala. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu, serta dimulainya pembicaraan di Swiss yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, pada hari Rabu menyatakan bahwa fase negosiasi selanjutnya akan fokus pada isu-isu teknis dengan para ahli tingkat kerja diharapkan bertemu kembali di Swiss pada tanggal 30 Juni. Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. Think of that.